teman-teman semuanya. Hari ini Ibu dan tim dari Binawan, kita sekarang menggandeng Binawan salah satunya untuk pengembangan dunia kerja satu untuk ke Arab Saudi. Itu di bawah Kementerian Kesehatan. Catat ya, Kementerian Kesehatan, artinya fasilitasnya fantastis. Kenapa seperti itu? Karena Ibu pernah di sana 6 tahun. Nanti Ibu tampilkan foto-foto Ibu ketika masih muda. Sekarang udah expire ya. Yang kedua, nanti ada program untuk ke Jepang. Ke Jepang itu sebagai caregiver. Nanti di sana bisa apply untuk di rumah sakit juga. Nanti lebih detailnya ada pertemuan khusus. Hari ini pengenalan secara sekilas saja ya karena waktunya. Yang ketiga, bagi teman-teman yang akan ikut asesmen awal, nanti bisa kita siapkan ruangan di sana, interview dalam bahasa Inggris. Nggak usah takut, biasa aja. Nanti oleh akang-akangnya, oh ini udah placement test, udah ready atau perlu persiapan atau apa. Nanti baru ditindaklanjuti oleh kita. Untuk trainingnya adanya di Unisa Bandung, jadi nggak usah ke Jakarta, gitu. Jadi nanti detailnya akan kami jelaskan di sini ya. Kepada narasumber kami persilahkan. Makasih Bu Resi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, mantap. Saya casingnya doang Arab ya. Tapi aslinya orang Padang. Padang pasir. Ya. Oke. Mudah-mudahan teman-teman masih semangat ya. Saya tahu agendanya hari ini cukup panjang. Saya janji nggak akan ambil waktu teman-teman terlalu banyak. Akan ada beberapa informasi yang kita sampaikan, khususnya terkait peluang bekerja sebagai pegawai negeri kalau di sini ya, pegawai pemerintah dari Arab Saudi ya, akan banyak sekali. Beda memang. Kalau di Binawan semua opportunity yang ada di kita itu alhamdulillahnya semuanya dari pemerintah gitu ya. Jadi teman-teman itu nanti bekerja dengan institusi pemerintah bukan dengan swasta ya. Oke. Sambil menunggu screen-nya siap, mungkin ada form yang kita minta teman-teman untuk isi ya. Yang diisi cukup nama, nomor telepon. Kita janji nggak kita kasih ke pinjol nomor teleponnya. Terus gender. Education-nya boleh diisi teman-teman bachelor atau diploma, itu aja ya. Karena semua jurusan keperawatan kan ya. Experience diisi, jadi sampai di education aja, gitu ya. Kenapa ini kita minta penting untuk diisi? Karena nanti di assessment itu kita akan tulis skor masing-masing di sini untuk kita kasih ke kampus, gitu ya. Nanti assessment yang kita lakukan itu teman-teman gak usah takut ya. Ini bukan tes bahasa Inggris, tapi nanti ada Mas Arya dan Mas Adrian. Mereka itu di Binawan itu asesor ya, yang biasa melakukan interview untuk perawat-perawat yang mau keluar negeri, gitu ya. Nanti mereka juga akan memberikan konseling. Mana program yang cocok gitu-gitulah ya. Cuman sekedar ini aja, gak usah takut. Yang nggak bisa bahasa Inggris pun juga nggak apa-apa. Tinggal disampaikan aja gitu ya. Cuman singkat, paling satu orang sekitar 5 menit ya. Oke. Jadi ini minta tolong diisi. Yang satu dari depan, yang satu nanti mulainya dari belakang gitu ya. Nanti ada door prize. Kita pilih dari situ. Iya. Enggak. Ada enggak? Oke. Amin. Iya.
salah satu benefit yang didapat kalau bekerja dengan pemerintah Arab Saudi itu di tahun pertama pasti dapat jatah umroh gratis di Mekah dan Madinah. Terus dari periode kontrak itu teman-teman nanti nggak cuman berkesempatan untuk haji, tapi yang lebih keren adalah bisa jadi perawat haji. Kalau perawat haji itu dapat ibadahnya, dapat cuannya. Gitu. Bahkan duitnya itu bisa lebih dari 1 bulan gaji untuk masa kerja yang cuma 2 minggu selama periode haji. Ya, oke. Can we start? Thank you. Kehidupan saya dan First keluarga slide, please. berubah menjadi lebih baik First slide, setelah please. bekerja di Yang luar pembuka. negeri. Ini pembukanya. Oke, bisa di-pause dulu sebentar ya. Nah, oke. Ini ada beberapa video yang nanti kita tampilin. Ini video pembukanya dulu ya, untuk dapat gambaran awal ya teman-teman ya. Oke. Hai, nama saya Faris Amri, Direktur Komersial dari Binawan Negeri Utama. Kenapa kalian harus memilih luar negeri melalui Binawan? Yang pertama, transparansi informasi untuk semua program bisa diakses dengan mudah. Yang kedua, seluruh program yang tersedia legal dan terverifikasi oleh pemerintah di negara penempatan dan di Indonesia. Yang ketiga, fasilitas training tersedia untuk seluruh jenis profesi dan jabatan. Yang keempat, pembiayaan yang mudah dan fleksibel. Dan yang kelima, pendampingan dari mulai awal mendaftar, selama bekerja di negara penempatan, dan bantuan asistensi untuk karir teman-teman ke depannya. Motivasi diri tentunya harus kuat ya, tahu poinnya dulu nih, arah tujuan kita mau kemana, hidup kita mau dibawa kemana. Jangan sampai kita Ini sekarang ada di Singapura, bekerja di rumah sakit pemerintah Singapura. Aslinya orang Indramayu. Perkembangan zaman di dunia kesehatan itu kan harus cepet-cepet terus-terusan upgrade ilmu. Suaranya nggak kedengeran ya? Kalian Coba yang bisa dikit-dikit lagi. luar negeri, jangan takut karena ada keyakinan pasti ada jalan insya Allah. Kita yakin dulu, kita niatnya baik, kalau nanti Tuhan kita buka jalannya, diberikan jalan yang terbaik dan dipermudah juga. Dan tentunya sekarang kan lembaga-lembaga naungan itu banyak yang menjanjikan atau kasih perlindungan yang safe untuk kita, jadi kita nggak perlu takut. Apalagi sekarang baru kan ada beritanya dari Pak Beni, Ketua Umum PP2MI, kemarin kita dilepas juga sama beliau dan beliau meyakinkan bahwa jangan takut untuk jadi pekerja migran Indonesia, apalagi di sektor formal. Kalian sangat amat dilindungi dari ujung kepala dan ujung kaki. Jadi don't worry untuk upgrade ilmu, upgrade diri, dan ke luar negeri nggak apa-apa banget. Pokoknya jangan khawatir, di sini tuh kamu nggak bakal sendirian. Apalagi maksudnya kalau difasilitasi sama Binawan ya, Binawan pasti kan punya link-link di negara-negara yang akan mereka kirim gitu. Jadi masih mereka akan bantu, kayak waktu aku, karena aku Monica ini asalnya dari Jakarta, sekarang jadi perawat ambulan di pemerintah melewati semua United Arab Emirates di Abu Dhabi. Cari flat atau ngajarin ini, ngajarin itu gitu loh. Jadi Gaji dia 60 juta sebulan. Ya, tenang aja gitu kan. Dan di sini kita juga ada perkumpulannya kan, kayak perawat ke UAE gitu. Terus suka kayak ketemu bareng, ada grupnya juga. Jadi kalau misalkan kayak ada minta butuh sesuatu, minta tolong apa, tinggal hubungin aja sama orang Indonesia gitu. Binawan telah bekerja sama dan terverifikasi oleh lembaga pemerintahan dalam negeri dan luar negeri. The future is bright with Binawan. Kasih. Ini video pembukanya ya. Teman-teman mesti hati-hati kalau mau keluar negeri. Ya,
peluangnya cukup bagus, gajinya cukup gede. Cuman satu yang mesti diperhatikan di awal adalah lembaganya yang membantu teman-teman untuk keluar negeri, ya, karena banyak agensi yang suka menipu, ya. Saya yakin teman-teman punya banyak informasi, bekerjanya tidak sesuai dengan profesinya, banyak memang, ya. Makanya teman-teman harus hati-hati, ya. Kalau Binawan, alhamdulillah kita itu adalah perusahaan pertama di Indonesia yang mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri dari mulai tahun 77. Yang punya izin dari pemerintah resmi itu PT Binawan dulu, ya. Namanya memang bukan PT Binawan gitu, ya. Tapi kita adalah yang pertama gitu di industri ini, gitu, ya. Oke. Next. Ya, ini untuk menggambarkan teman-teman, kita bukan cuman bisnis yang kita utamakan dalam mengirimkan tenaga kerja, gitu, ya. Kita punya values yang kita harus jaga. Pesan dari founder kita, almarhum Bapak Saleh Alwaini itu, ada beberapa poin yang wajib kita jaga, gitu, ya. Jadi gak cuman cari untungnya doang, tapi kita sudah memberangkatkan lebih dari 3.000 tenaga kesehatan ke berbagai macam negara, ya. Kita Binawan itu yang pertama memberangkatkan ke Eropa dulu, ke Belanda dan ke UK, ke Australia. Sampai sekarang cuma Binawan yang berhasil untuk menembus ke Australia, dan beberapa negara yang lain. Nah, kenapa kita dipercaya? Karena nomor satu, kita tuh selalu transparan, gitu, ya. Tidak ada informasi yang kita tutup-tutupin, ya, baik ke klien kita maupun ke pelamar. Semua informasi bisa diakses dengan mudah di sosial media kita dan juga di portal-portal. Kita punya portal sendiri, ya. Teman-teman mungkin familiar dengan Jobstreet? Ya, kita punya namanya Jobs Hub. Ya, kalau Jobs Hub itu punya Binawan, dan job semua yang Binawan punya itu bisa diakses dan bisa teman-teman tahu di portal kita, gitu, ya. Nanti akan ada scan barcode yang teman-teman bisa ini, ya, nggak bayar, daftar aja, jadi anggota di situ. Akan banyak manfaatnya. Nanti saya jelasin. Selain transparansi, juga dari segi untuk poin nomor 2 ini juga cukup penting, ethical placement. Bedanya Binawan dengan agensi yang lain, kita nggak nyari job. Kalau perusahaan-perusahaan sejenis dengan Binawan itu aktif mencari order dari luar, gitu, ya. Kalau kita yang kebalikannya, kita nolak-nolak, gitu. Karena kita itu melakukan screening di awal untuk semua partner yang mau bekerja sama dengan Binawan, gitu, ya. Karena kita punya klien-klien yang sudah cukup besar dan biasanya pemerintah, makanya ordernya pun juga cukup besar, makanya kita nggak sembarangan terima klien, gitu. Dan biasanya kita nggak pernah cari sendiri, tapi kita itu ditunjuk oleh perwakilan Indonesia yang ada di luar negeri, KBRI, gitu, ya. Seperti Monica tadi di United Arab Emirates, kita yang berhasil pertama kali nembus, ya, 2 tahun yang lalu, perawat Indonesia masuk ke UAE, itu dibukain pintu sama duta besar kita yang ada di UAE, gitu, ya. Begitu juga di Saudi dan lain-lain. Oke, next. Oh, ini nggak jalan, ya, slide-nya. Ini pathway, ini negara-negara. Oke, ini yang D3 dulu kayaknya. Coba di next. Yan, bisa dibantuin? Ini sih di slide ini kita mau nunjukin negara-negara yang sudah kita tempatkan, ya, perawat-perawat Indonesia yang sudah kita tempatkan. Yang paling hot itu memang sekarang untuk diploma itu ke UK, ya. Kita udah berangkatkan 2 batch ke sana sebagai community care assistant, perawat komunitas. Karena untuk jadi RN langsung di UK syaratnya memang agak berat, ya, karena IELTS-nya harus minimal 6,5. Jarang sih memang kita tahu, jadi butuh training agak lama memang. Tapi
ini adalah opportunity untuk teman-teman diploma di Binawan ya. UK, Jerman, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Singapura, Australia, dan Jepang. Oke, next. Next. Untuk teman-teman, yang tadi, sorry, untuk bachelor ya. Oke. Ini next aja sampai full layarnya. Ya. Ini ekosistem yang cuman ada di Binawan gitu ya. Sekarang kita bekerja sama dengan Unisa juga. Jadi kalau di Binawan kita punya universitas juga di Jakarta. Kita punya lembaga training center. Jadi gambarannya gini, flow-nya. Teman-teman yang mau bekerja ke luar negeri kalau melalui Binawan atau nanti melalui Unisa sama aja, flow-nya akan seperti ini. Dari mulai menyelesaikan kuliahnya dulu, setelah itu setelah selesai kuliah akan mendapatkan training. Trainingnya itu customize sesuai dengan negara mana yang kalian mau, gitu ya. Nah, training-training di Binawan itu banyak. Ada beberapa training yang bahkan nggak ada di Indonesia selain di Binawan. Contohnya seperti Monica dulu. Sebelum berangkat ke UIA, kita training khusus untuk perawat ambulan. Nah, itu nggak ada tuh di sini. Based on international standard dari Amerika, dari AHA. Itu kita melaksanakan training sesuai dengan request dari partner kita National Ambulan. National Ambulan ini BUMN punya pemerintah di United Arab Emirates. Setelah di training, biasanya kebanyakan di luar negeri itu butuh pengalaman minimal 1 tahun. Nggak bisa fresh graduate kan ya. Jadi untuk teman-teman yang fresh graduate yang mau keluar negeri, biasanya kita kasih kesempatan bekerja di Rumah Sakit Binawan di Jakarta. Tapi nanti untuk teman-teman di sini nanti akan dibantu oleh pihak kampus untuk mendapatkan pengalaman di Bandung mungkin gitu ya, di Rumah Sakit Muhammadiyah atau nanti bisa juga di Jakarta. Setelah mendapatkan pengalaman bekerja, on the job training, baru international placement oleh Binawan Inti Utama ya. Saya di sini mewakili Binawan Inti Utama, perusahaan P3MI istilahnya sekarang ya, yang mempunyai lisensi terdaftar untuk memberangkatkan ke luar negeri. Nah, salah satu keuntungan lainnya di Binawan adalah di ujung itu kita punya namanya International Healthcare Training Program atau kita singkat IHTP. Ini semua stakeholder di bidang kesehatan ada di situ, termasuk Unisa ada di situ, gitu ya. Lembaga pemerintah dalam negeri, luar negeri, semuanya kita pull semua di IHTP. Dan ini menurut saya adalah keuntungan buat teman-teman kalau berangkat lewat Binawan, karena kita nggak cuman habis berangkat udah kita lepas, nggak begitu sistemnya, ya. Tapi di Binawan itu kita menyiapkan pathway untuk teman-teman, gitu ya. Kalau setelah selesai di Saudi 2 tahun, mau ke UAE, atau dari UAE mau ke Amerika, atau apa, itu jalurnya nanti kita sediain. Dan kita selalu tetap berhubungan dengan teman-teman semua yang kita berangkatin, ya, karena kita punya komunitas sendiri untuk perawat-perawat yang sudah kita berangkatin, gitu ya. Jadi teman-teman bisa ambil manfaat sepenuhnya nanti dari situ. Oke? Dan juga nggak usah khawatir, pihak Unisa ini menurut saya ya pribadi dari Ibu Resi saya rasa cukup bertanggung jawab ya. Visi misinya nyambung dengan Binawan. Kenapa? Karena punya concern terhadap anak didiknya. Jadi kalian sangat beruntung kuliah di Unisa, punya dosen model kayak Bu Resi yang punya concern yang cukup tinggi dan sangat bertanggung jawab menurut saya ya. Karena mau mikirin gak cuman diproses di depan, tapi sampai kalian bekerja dan baliknya mau jadi apa, gitu ya. Oke. Apa iki? Oke, next slide please. Saya punya waktu sampai jam berapa? Pak, sampai jam 12? 12.15? Oke. Karena waktunya 12.15, kita skip dulu video ini. Kehidupan Next. saya dan Next. Oke, ini
partner yang ada di IHTP yang tadi saya sebutkan ya. Semua kementerian di dalam negeri bekerja sama dengan Binawan ya. Dari mulai BP2MI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, nanti teman-teman bisa lihat videonya ya. Yang sebelah paling kanan itu partner-partner kita di luar negeri ya. Yang di belakang nggak kelihatan ya. Saya bantu bacain ya. Ada MOH Provinsi Riyadh yang paling atas. Ini MOH Provinsi Qasim, ini MOH Pusat, ini pemerintah UAE, ini Singapura, ini pemerintah Singapura, ini rumah sakit swasta paling besar di UAE, namanya Burjil Hospital, ini National Ambulance yang perawat tadi, yang ambulan tadi mereka. Ini Amerika, ini Jepang, ini Australia, ini Kuwait. Itulah, dan masih banyak yang lain. Next. Oke, salah satu pertanyaan yang paling banyak kita dapat itu terkait biaya. Kalau mau keluar negeri. Keluar negeri, mau bekerja keluar negeri, yes, pasti akan ada biaya, gitu ya. Bahkan biayanya cukup besar. Khususnya untuk perawat. Kenapa? Karena perawat ini salah satu bidang yang regulasinya cukup ketat di luar negeri. Jadi teman-teman, sayangnya sampai sekarang STR Indonesia tidak bisa dipakai untuk praktek di luar negeri, gitu ya. Jadi untuk luar negeri teman-teman harus ikut UKOM lagi. Baru aja selesai. Tapi infonya dari teman-teman yang udah kita berangkatin, UKOM kita itu ujian yang paling susah untuk perawat, gitu. Kalau di Saudi namanya Prometric, di Kuwait UKOM-nya namanya Prometric. Jadi di UAE juga sama Prometric, di beberapa negara Timur Tengah namanya sama Prometric. Soalnya lebih sedikit, soalnya lebih gampang, bedanya cuma dalam bahasa Inggris, gitu doang. Ya, itu yang susah. Tapi nanti teman-teman itu akan mendapatkan training. Ya, kalau mau berangkat ke luar negeri melalui Binawan, ada training bahasa Inggris, training medical English, latihan soal Prometric. Saya punya latihan Prometric ujian UKOM di Timur Tengah itu dari mulai tahun 2017 sampai tahun 2021. Saya punya bank data soalnya. Itu biasanya dipakai untuk latihan soal di training. Gitu ya. Nah, kenapa biayanya cukup mahal? Karena untuk ujian itu mahal. Sebelum ujian itu ada namanya proses verifikasi dokumen, namanya data flow, gitu ya. Itu juga cukup mahal. Nah, kalau di Binawan itu semua kita yang ngurusin, gitu ya. Kalau di perusahaan lain mungkin bayar ke luar negeri cuma 15 juta, tapi kalian nggak dibantu pengurusan data flow-nya, nggak dibantu pengurusan ujiannya, gitu ya. Kalau di kita semuanya kita yang ngurusin itu. Jadi teman-teman tenang aja, ikut training aja, pokoknya komit aja, ikut training, duduk manis, berangkat ke luar negeri, tinggal ujian, gitu ya. Dan biayanya itu nanti slide berikutnya ada jumlahnya ya. Tapi biaya itu kalau di Binawan, ini kita bicara lain dengan Indonesia ya. Kalau di Binawan biaya itu sebagian besar teman-teman bisa cicil. Malah kalau teman-teman dari Indonesia lebih keren lagi. Gak perlu mikirin biaya, karena nanti Bu Resi yang nanggung biayanya. Itu ya. Kalian tinggal cicil kalau sudah bekerja, gitu ya. Oke, next. Slide ini menunjukkan kita ada jadwal interview setiap bulan ya. Kemarin kita baru aja selesai dengan partner kita di Kuwait. Bulan depan akan ada interview untuk pemerintah Singapura dan untuk pemerintah Saudi Arabia. Sampai akhir tahun akan ada interview terus. Ada yang online, ada yang offline gitu ya. Kalau offline jadi teman-teman mesti datang ke Jakarta. Kalau yang online itu kita bisa setup melalui Zoom. Nanti biasanya begitu ya. Oke, next. Terima kasih. Ini gambaran singkat proses yang harus dilalui teman-teman. Pertama, ketika mendaftar, nanti akan ada assessment yang kita lakukan hari ini, ya. Jadi nanti
kita akan lihat posisi saat ini teman-teman bagaimana gitu ya bahasa Inggrisnya. Udah siap ke luar negeri atau belum? Kalau belum siap, berapa lama training yang teman-teman mesti ambil gitu ya. Ini data ini cukup penting. Mudah-mudahan nanti teman-teman serius ya. Saya nggak ambil waktu terlalu banyak, 5 menit maksimal 10 menit. Tapi ini akan menentukan masa depan teman-teman nanti gitu ya. Ya, saat ini buat teman-teman yang masih kuliah belum bisa ke luar negeri, tapi mungkin 6 bulan lagi tahun depan mungkin ya setelah mendapatkan pengalaman di sini baru bisa ke luar negeri. Tapi paling enggak teman-teman bisa tahu, oh sekarang saya mesti improve bahasa Inggris saya, atau oh saya udah siap untuk ke luar negeri. Nah itu teman-teman nanti bisa tahu dari assessment yang kita lakukan hari ini. Ya, gratis. Kalau biasanya kita assessment tuh bayar biasanya, tapi hari ini kita gratisin. Oke. Setelah assessment biasanya masuk ke periode training gitu ya. Baru user interview. Jadi pasti sebelum interview dengan user, siapapun usernya, pasti kita training dulu supaya teman-teman tahu klien ini maunya bagaimana, pertanyaan-pertanyaannya itu kayak apa gitu ya. Assessmentnya seperti apa. Itu teman-teman tahu pasti. Jadi kita kasih senjata dulu sebelum mulai perang. Ya. Oke. Setelah dinyatakan lolos user interview, biasanya akan menerima job offer. Setelah menerima job offer, masuk ke proses processing ya. Kita siapin dokumen-dokumennya. Itu semua kita yang ngurus nih ya. Kita cuma minta dari teman-teman dokumennya dikasih ke kita, nanti prosesnya semua yang kita yang ngurusin. Kita translatein, kita lakukan legalisir gitu-gitu ya. Proses visa dan lain-lain. Habis itu langsung berangkat. Next. A day in my life as a nurse in Oke, Singapore. pause dulu. Ini emang video itu ya, slide berikutnya. Oke. Ini ada video kiriman dari teman-teman perawat dari Singapura ya. Kita lihat ya. A day in my life as a nurse in Singapore. Halo semuanya, ikuti keseharian aku sebagai perawat di Singapura yuk. Sebelum berangkat, biasanya aku menyiapkan bekal dan di sini aku satu dorm bersama teman-teman dari Indonesia. Dan ternyata ada juga loh yang dari Sri Lanka. Ini teman seasrama orang Sri Lanka. Saya nggak tahu kenapa dia ada di video itu. Adalah dorm kami yang terlihat dari luar. Jadi di sini banyak mahasiswa dan juga perawat. Ini lokasinya di Pearls Hill Terrace, Singapura. Dari dorm menuju tempat kerja itu ya sekitar 30 menit perjalanan menggunakan MRT. Dan di sini semuanya tuh serba cepat dan tepat waktu. Semua wilayah juga terintegrasi dengan MRT, termasuk ke lokasi kerja. Di lantai bawah biasanya langsung terdapat lokasi seperti food court atau mall yang langsung punya akses ke rumah sakit. Teman, lingkungan, dan fasilitas di Singapura membuat aku semakin berkembang karena di sini kita dilatih dan sama-sama belajar untuk menjadi perawat profesional tentunya. Mulai dari sistem dan pekerjaan keseharian pun, semuanya sudah serba digital dan terintegrasi dengan semua divisi untuk melakukan tindak lanjut. Peralatan di setiap bed pun lengkap, jadi kita nggak harus bergantian saat pakai. Nah, untuk saat ini aku ditempatkan di ruang geriatrik. Aku sedikit cerita ya. Dulu tuh ada momen ketika mereka tuh kaget kalau ternyata kami dari Indonesia. Tapi justru mereka sangat welcome. Dan yang paling aku suka, di sini tidak ada senioritas. Kami justru benar-benar dibimbing.
Wah, rasanya tuh kayak bangga campur aduk gitu bisa jadi orang Indonesia pertama yang bekerja di RS Singapura. Selain beberapa poin positif yang tadi aku sebutkan, aku juga super happy naik transportasi publik. Bahkan sekedar jalan kaki aja aku semangat, karena di sini super safe dan bersih. Kalau kesulitan yang aku hadapi saat ini, mungkin kalau ngobrol sama beberapa orang lokal ya, mereka itu biasanya pakai Singlish. Singlish merupakan bahasa campuran antara bahasa Melayu, Inggris, dan sedikit dipengaruhi oleh bahasa Tiongkok. Buat kalian yang tanya, biaya hidup di Singapura kan mahal. Eits, kalau itu tergantung dari kitanya sih. Kalau aku karena aku hobi masak, jadi biasanya aku bawa bekal sendiri. Selain sehat, aku juga sekalian menghemat. Oh iya, malahan di rumah sakit tempat kami bekerja, kami dapat makan siang gratis loh. Tara, saatnya kembali ke rumah. Di sini kita beneran belajar untuk disiplin jam kerja datang maupun pulang. Kalau kata orang sih, work-life balance-nya berasa ya. Oke, aku kembali ke dorm pastinya dengan MRT. Biayanya sangat ramah, pulang pergi itu sekitar 2-3 dolar Singapura. Akhirnya sampai di dorm lagi. Nah, karena kebetulan teman-temanku asik nih, ya jadi biasanya kalau sampai dorm itu malah nggak langsung tidur. Tapi kami malah saling bertukar cerita dan latar belakang masing-masing. Thank you so much for hanging out with me. See you in Singapore. Kita udah berangkatin sekitar 50-an orang yang sudah di Singapura ya. Menunggu work permit sekitar dari total 130-an ya. Sampai bulan Oktober kemungkinan mereka akan bertahap berangkatnya. Bulan depan pihak pemerintahnya akan datang lagi untuk melakukan interview, tapi harus punya pengalaman 1 tahun, gitu ya. Tapi good news-nya, nih buat teman-teman nih kalian bisa dapat nih ya, kalau mau kerja di Singapura ya. Kalau sekarang rekrutmen yang berjalan itu direct recruitment istilahnya. Jadi kalian daftar harus punya pengalaman 1 tahun, diploma atau sarjana, gitu ya. Di interview, kalau diterima, lolos interview ujian langsung. Ujian kayak UKOM-nya gitu. Tapi lebih gampang sih kalau Singapura ya. Di Jakarta, setelah diterima, nunggu work permit berangkat, gitu ya. Nah, tapi bulan depan akan jadi rekrutmen terakhir, direct rekrutmen terakhir. Kedepannya rekrutmennya akan sedikit berbeda. Mereka pakai program beasiswa. Jadi mereka hanya akan menerima perawat yang baru lulus, yang nggak punya pengalaman kerja dari Indonesia. Syaratnya punya STR dan STR-nya belum lewat dari 1 tahun umurnya. Berarti kalian yang dapat. Nah, nanti interviewnya itu cuma interview conversation aja, seperti yang akan kita lakukan nanti dengan teman-teman gitu. Ya. Kalau diterima, nggak ada ujian, langsung berangkat ke Singapura. Yang menarik adalah ini nggak ada biayanya, tapi kalau kalian lolos interviewnya, sebelum berangkat ke Singapura, biaya kuliahnya diganti sama pemerintah Singapura. 150 juta. 1 orang. Nggak ada trik, nggak ada tipuan di situ. Cuman ada ikatan dinas. Tapi cuma 3 tahun. Setelah itu, kalian bebas mau lanjut kerja di Singapura, mau pulang, nggak ada ikatan. Asik ya? 150 juta. Ya, oke. Ini nanti kita akan berikan update-nya melalui Ibu Resi nanti gitu ya. Kalau ada teman-teman yang berminat ke Singapura dan program ini sudah dibuka, pasti teman-teman juga akan mendapatkan kesempatan untuk itu ya. Oke. Ini gambaran
buat teman-teman yang D3 yang atas ya, kalau di Binawan saat ini ya, kita bicara saat ini peluang yang tersedia untuk teman-teman D3 itu bisa mendapatkan gaji sampai 35 juta ya. Negara pilihannya ada Australia, Inggris, Duhur ya. Kita berhenti dulu atau enggak tadi? Kita lanjut ya. Kalau untuk teman-teman yang bachelor lebih banyak opportunity yang tersedia ya. Teman-teman bisa lihat, dan kalau gaji itu bisa sampai 70 juta. Paling gede di Amerika memang ya untuk saat ini. Oke, next. Yang molor dikit-dikit. Ini kira-kira gambarannya ya. Kalau untuk ke Saudi Arabia itu jumlah total biayanya itu 34 juta. Tapi kalau ini teman-teman akan punya skema berbeda nanti dengan kampus ya. Karena mungkin semuanya itu akan di cover oleh kampus dulu. Tapi kalau di Binawan itu biayanya 34 juta, tapi yang dibayarkan oleh kandidat itu hanya 7 juta saja di Indonesia. Karena sisa biayanya itu nanti dibayar ketika sudah bekerja. Kalau sudah dapat gaji baru dicicil, gitu ya. Dan gajinya itu kalau di Saudi, ini Saudi ya. Kalau di Saudi gajinya itu basic salary-nya itu 4.100 real. Itu equal dengan 17-18 juta. Terus yang menarik di Saudi itu setiap tahun pengalaman itu dihargain 1 juta. Jadi contohnya kalau punya pengalamannya 1 tahun, gajinya itu 17 juta plus 1 juta. Jadi setiap tahun 18 juta. Setiap bulan 18 juta. Kalau punya pengalaman 10 tahun, ya dapat tambahan 10 juta. Gaji per bulannya 27 juta. Kayak gitu. Ya. Oke, next. Ini tunggu dulu, balik. Oke, thank you. Ini kira-kira gambarannya ya, prosesnya harus dilalui kalau teman-teman mau ke Saudi Arabia. Pertama training, setelah training user interview, menerima offer dari partner dari MOH sebelum berangkat, waktu pengurusan dokumen. Sebelum berangkat itu kurang lebih sekitar 1 sampai 2 bulan. Nanti paralel dengan pengurusan dokumen, teman-teman juga akan mendapatkan training. Trainingnya ada online, ada offline. Berbarengan dengan itu kita urus juga proses untuk ujiannya ya, data flow, itu verifikasi dokumen yang saya sebutkan tadi, dan juga pendaftaran untuk ujian.
Kalau ini sudah, baru berangkat ya. Ini proses di Indonesia, ini proses di Arab Saudi. Sudah berangkat di sana ujian yang UKOM tadi, gitu ya, untuk mendapatkan license. Banyak juga yang bertanya kalau gagal ujian bagaimana, gitu ya. Kalau di Saudi itu dan di negara-negara Timur Tengah, teman-teman punya kesempatan sampai 3 kali ujian. Gagal yang pertama masih bisa coba lagi, gitu ya, dalam 1 tahun. Pengalaman kita nggak ada yang sampai gagal lebih dari 2 kali. Kalau gagal sekali ada, lumayan banyak. Tapi banyak juga yang langsung lulus. Tergantung. Kalau teman-teman mempersiapkan diri dengan baik, biasanya sih bisa langsung lulus, gitu ya. Tapi kalau gagal sekali masih bisa ujian lagi. Tapi teman-teman rugi karena ujian lagi itu bayar kan, dan kalian mesti bayar sendiri. Ya nggak ada artinya sih dengan gaji yang diterima setiap bulan. Tapi kalau bisa nggak bayar, kenapa mesti bayar? Oke, next. Kurang lebih sama proses di Singapura, ya. Next. Kalau di Singapura biayanya lebih besar 2 juta ya, total biayanya 36 juta. Tapi yang dibayar di Indonesia cuma 2 juta, sisanya itu dibayar di Singapura nanti. Next. Ini ada beberapa ini ya, yang kita mau tunjukin di sini adalah, jadi nggak usah takut kalau lewat Binawan, gitu ya. Kenapa? Karena kita itu kalau berangkatin perawat ke luar negeri itu yang ngelepas itu bukan sembarang orang, gitu ya. Jadi kayak contoh ini, waktu pertama kali setelah pandemi ini ya, atau masih pandeminya masih ada, gitu ya. Kita berangkatin ke Saudi itu, yang ngelepas langsung ini Bu Ida, Menteri Tenaga Kerja sekarang, Bu Ida Fauzia, ya. Datang ke kampus Binawan. Ini acara kita lakukan di kampus Binawan ya, ceremonial departure untuk perawat ke Saudi waktu itu ya. Terus ini kurang jelas sih gambarnya ya, tapi ini di tengah ini adalah Duta Besar Indonesia untuk Saudi. Jadi waktu teman-teman kita berangkat di sana, Duta Besar kita datang nyamperin anak-anak, nyewa hotel, anak-anak diundang semua ke hotel, gitu ya, untuk ketemu langsung dengan Duta Besar. Kalau ini baru 2 minggu di sana udah umroh. Gampang kalau umroh di sana ya. Ini waktu rombongan yang umroh gratis dari rumah sakit. Ini di Madinah ya. Kalau ini lagi foto di depan asramanya. Kalau di Saudi itu semuanya gratis ya. Umroh gratisin, asrama nggak perlu bayar, kerja nggak ada pajak, ya. Bonus setiap tahun, gaji pasti naik setiap tahun. Banyak deh. Kalau mau dapat duit banyak, kerja di Arab Saudi, ya, karena bisa nabung, ya. Kalau mau kerja di luar negeri, nggak mau balik lagi ke Indonesia, kerjanya di negara-negara barat seperti Australia, ya, Eropa. Karena untuk perawat itu kalian kerja di sana 5 tahun, otomatis dapat permanent resident. Bahkan untuk beberapa negara kalian bisa dapat green card, gitu ya. Jadi kalau nggak mau balik ke Indonesia, kerjanya di sana. Jadi kalau di Timur Tengah cari cuan, Bang. Ya. Next. Ini Singapura. Waktu Singapura terakhir itu juga dilepas sama ini Bu Ida, menterinya. Ini Pak Beni, kepala BP2MI. Ya. Ini waktu di Singapura, waktu nyampe, yang nyambut juga Ibu Tantri ini atase tenaga kerja di KBRI. Jadi kayak Menteri Tenaga Kerja Indonesia yang ada di Singapura gitulah. Ya. Kalau nggak legal, kalau nggak prosedural, nggak mungkin Menteri mau ngelepas, gitu ya. Oke, next. Oke, presentasinya udah selesai. Ini ada beberapa video untuk menutup presentasinya.
MOH Saudi datang ke Jakarta untuk interview. Ini video kiriman dari perawat kita yang di Saudi. Ini asramanya. Saudi Arabia membutuhkan 10.000 perawat sampai 3 tahun ke depan. Jadi gak usah khawatir, ya. Kalaupun nggak bisa berangkat sekarang, persiapkan diri kalian dengan baik, ya. Kalau bahasa Inggrisnya masih kurang, belajar bahasa Inggris dari sekarang. Tahun depan masih banyak kesempatan. Ya, saya janji, insya Allah tahun depan kemungkinan akan lebih banyak lagi opportunity yang tersedia di Binawan, gitu ya. Tapi untuk teman-teman kita siapin spotnya, karena kita tahu informasi dari Ibu Resi, teman-teman banyak minat sekali bekerja di Arab Saudi kan ya. Jadi insya Allah tahun depan buat teman-teman yang lulus hari ini akan banyak tersedia kesempatan untuk ke Arab Saudi, gitu ya. Satu lagi, dikit lagi, ini yang tadi portal yang saya tadi bilang, JobsHub. Nanti teman-teman bisa scan kalau mau register di situ. Semua informasi job di Binawan ada di situ. Dan gratis ya. Kalau register gampang kok, dari mobile juga bisa. Ya. Slide berikutnya apa nih? Udah ya? Oke. Itu aja dari saya ya. Mudah-mudahan informasi yang diberikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan perhatian diberikan oleh teman-teman semua. Sukses terus untuk kalian-kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, peluang kerja di luar negeri. Kalau kita mimpi terus, susah. Bangunlah impian. Ya. Jadi gini, biar nggak pusing ya, untuk D3 penempatannya sekarang yang sedang kita hire Singapura, Jepang, D3. Kalau untuk S1 sudah punya STR plus pengalaman kerja 1 tahun, itu peruntukannya Arab Saudi. Jadi D3 sementara ini belum bisa ke Arab Saudi. Karena permintaan dari Arab Saudi adalah S1 plus professionals dengan STR dan pengalaman kerja 1 tahun. Jadi kalau teman-teman mau yang profesional ke Arab Saudi tapi belum ada pengalaman kerja, 1, kita training bahasa dulu. Yang kedua, kita akan dikerjasamakan dengan rumah sakit di Bandung untuk teman-teman bekerja di sana selama setahun. Diusahakan untuk mendapatkan gaji magang. Paginya teman-teman kerja, nanti setiap hari ada pembelajaran via online atau offline sekitar 3 jam untuk proses ke Saudi. Gitu. Teman-teman perlu tahu ya di Saudi, karena saya pengalaman 6 tahun di rumah sakit pemerintah di ICU. Jadi ibu di ICU 6 tahun.
Fasilitasnya apa? Satu, gaji 4.100 tambah pengalaman kerja. Yang kedua, makan free. Nggak punya duit kagak masalah. Ditransfer ke Indonesia masih bisa survive hidup. Makan free. Tidak ada pajak, asuransi kesehatan free. 45 hari liburan setiap tahun pulang ke Indonesia, tiket pulang pergi gratis. Selama kalian di Indonesia gaji turun. Asrama free, sekamar ada yang 2, ada yang 3 orang. Kemudian ke tempat kerja diantar. Mau ke suk atau ke pasar, ke swalayan, diantar ada jadwalnya. Dan sekarang boleh nyetir, nggak masalah teman-teman, kalau mau nyetir di Saudi nggak masalah. Jadi kalau nggak punya uang, nggak masalah, masih bisa menghidupi kehidupan yang enak gitu ya. Yang paling pengeluarannya hanya pulsa saja. Gitu. Kalau teman-teman sekarang mau yang D3, Ibu sarankan untuk ke Jepang atau Singapura. Kalau Jepang, bahasa pembelajarannya Jepang harus N4 dulu. Mekanisme pembayaran kayak gimana? Nanti ada pembayarannya dicicil di Indonesia nih. Misalnya untuk pembelajaran pelatihan 500.000. Misalnya, atau Bu, saya sanggupnya segini, sisanya ditalangin dulu dari Unisa Bandung. Kayak kemarin kita nalangin berapa ratus juta buat teman-teman yang ke Jepang, udah ada 12 orang yang terbang, sekarang 5 yang akan terbang, jadi alumni kita 17 orang di Jepang sudah stay di sana. Jadi kalau bukan kita yang merubah nasib, mau siapa lagi yang merubah nasib? Kalau teman-teman mulai apa ya, ada kepengen gitu untuk keluar, nanti bisa hubungin kita ya. Nanti ada pra-assessment dengan pihak Binawan, silakan bisa bergantian. Nanti yang berminat, Ibu kirimkan flyer, tongkrongin di Unisa, atau nanti ada pengumuman ya pihak Pak Hanifi atau Pak Hendra, nanti teman-teman bisa kontak dari Humasnya Unisa Bandung untuk proses pembelajaran selanjutnya. Yang paling penting ada apa? Niat, keinginan, kemauan, jangan patah semangat. Sunda mah baru dihentak, sieun, gimana? Go on dong. Sekarang ya di Indonesia punten ya, gaji berapa gitu ya. Makanya kalau Ibu dulu 5 tahun di luar, pulang ke Indonesia punya modal, bikin bisnis, lanjut kuliah, dan jadi dosen. Itu bagus gitu ya. Tapi passion orang beda-beda, Ibu tidak bisa memaksakan. Ketika ada keinginan, kita bantu. Masalah uang bisa kita hadapi secara bersama. Oke? Mungkin ada, silahkan 2 pertanyaan, silahkan mau bertanya kepada pihak, silahkan. Ibu, nih saya skip ini sebetulnya, jadi saya lupa. Oke. Saya itu sekarang itu bekerja sama dengan King Saud Medical City. Ya. KSMC. Bu Resi tahu. KSMC ini letaknya di Riyadh, di ibu kota. Ya. Dia rumah sakit salah satu yang paling besar, rumah sakit pemerintah yang paling besar. Punya pemerintah, ya. Nah, dia ini punya jadi dia ngasih saya order 200 perawat. Tapi di antara 200 itu ada jatah 50 orang untuk fresh graduate. Wah, 50 orang fresh graduate. Ya. Sudah datang kemarin sekali sebelum bulan puasa menerima sekitar 15 orang dari lulusan dari Binawan, dari Unpad dan dari UI, fresh graduate tanpa pengalaman. Yang penting punya STR. Ya, saya tahu teman-teman STR-nya belum terbit, tapi ada kemungkinan mereka akan datang lagi di tahun ini. Jadi buat kalian sekarang yang berminat ke luar negeri bisa. Memang kalau sudah lolos interview, nanti berangkatnya bukan sebagai RN dulu, karena masih belum punya pengalaman. Jadi akan jadi asisten perawat dulu selama 1 tahun dengan gaji 13 juta. Ya. Setelah 1 tahun ujian, kalau lulus jadi RN, naik gajinya jadi 20 juta. Jadi buat teman-teman yang sudah pengen ke luar negeri sekarang, mungkin pulang dari sini cerita sama orang tua gitu ya. Kalau memang diizinkan, ada peluangnya. Ya, untuk bekerja di KSMC. KSMC itu di Saudi, bahkan di Timur Tengah, dia terkenal dengan trauma senternya terbaik di Timur Tengah. Dan pengalaman kerja di KSMC itu diakui nggak cuma di Timur Tengah, tapi di seluruh dunia.
Itu yang menarik. Ya, itu yang saya skip tadi buat teman-teman yang konkret kalau mau keluar negeri sekarang bisa nunggu STR yang terjadi. Ya, itu Bu. Terima kasih. Makasih. Pak, saya sih garansi anak-anak saya itu hukumnya itu Unisa tuh paling bagus. Lulus semua. Mantap. Yang paling penting di Poles bahasa ya, betul nggak? Bahasa mah tuh masalah 2 bulan ke jalan. Jadi jangan khawatir. Nih ibu nih contohnya ya. Waktu SMA bahasa ibu 5 ya di rapot ya. Tapi dia ikut pelatihan karena bakat kusir keperyogian gitu ya. Jadi ibu itu ikut pelatihan 2 bulan alhamdulillah bisa menguasai. Jadi insya Allah tanggung jawab ibu untuk mengolah teman-teman bahasa selama ada kemauan. Jangan patah semangat. Masalah uang gampang, uang itu nomor berapa ya? Yang penting ada kemauan dulu. Kalau uji kom di Saudi itu akan dikasih kesempatan 3 kali. Teman-teman ke sana ujian sekali nggak lulus, 2 kali nggak lulus, 3 kali. Tapi walaupun belum lulus ujian, teman-teman bekerja dan dapat gaji sesuai. Kalau udah 3 kali baru ini 1 tahun kontrak. Artinya kalau setahun kontrak ya minimal teman-teman megang 200 juta sebetulnya gitu. Bermain jadi kalau misalnya nggak lulus setahun pulang. Kalau lulus berarti renew atau perpanjangan bahkan bisa nanti upgrade lagi. Jadi nggak masalah, yang paling penting sekarang adalah kemampuan bahasa. Ya, makanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sebetulnya ini ada banyak sekali pertanyaan, namun mungkin Lutfi akan membacakan beberapa dan mungkin jika waktunya nanti nggak cukup juga mudah-mudahan Ibu buka Q&A nanti di belakang ya Bu ya. Yang pertama itu mungkin tadi kan sebelum pemberangkatan itu akan ada pelatihan dulu gitu ya Bu ya. Dan mungkin itu kan ke beberapa negara tadi disebutkan, apakah lama pelatihannya itu sama setiap negara atau itu tergantung dengan apa? Lalu yang kedua, apakah bisa jika misalnya kan tadi harus kalau mau jadi RN registered nurse itu harus ada pengalaman 1 tahun. Apakah bisa jika misalnya kita bekerja dulu 1 tahun di Indonesia baru kita ikut ke PT Binawan misalnya ya Bu ya, seperti itu. Lalu tadi untuk biaya-biaya yang disebutkan apakah memang itu include sampai berangkat kita ke sana gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, tadi kan sempat disebutkan di Jepang itu kemungkinan caregiver ya Bu ya. Nah terus bisa juga ke rumah sakit. Nah apakah tahapannya itu ada tahapannya dan seperti apa tahapan dari kaigo atau caregiver itu sehingga bisa ke rumah sakit tadi. Lalu Bu, ini ada beberapa pertanyaan titipan. Tadi kayaknya nggak keburu nih pertanyaannya, nanti kebanyakan ya. Iya. Nanti di belakang aja. Ya Bu, makanya gitu. Aja dulu ya. Ya, seperti itu mungkin Bu. Ya. Saya kasih kontak saya. Baik Ya. Bu. Terima kasih Bu sebelumnya. Oke. Pelatihan berapa lama silahkan, nanti saya tambahkan. Oke, nanti kita setelah ini selesai lanjut acara berikutnya, teman-teman yang assessment bisa juga sambil nanya-nanya gitu ya kalau punya pertanyaan pribadi. Tapi gambarannya untuk training itu kurang lebih 1 sampai 2 bulan. Tergantung dari hasil assessment nanti. Ada orang yang bahkan mungkin nggak membutuhkan training bahasa. Bisa langsung interview, bisa langsung berangkat. Kalau bahasa Inggrisnya sudah cukup untuk keluar negeri gitu ya. Tapi buat teman-teman yang nol, nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, harus ambil training General English nanti di kampus ya. Itu 2 bulan sampai 3 bulan biasanya. Untuk supaya bahasa Inggrisnya di level intermediate. Untuk bekerja ke luar negeri, level bahasa Inggris yang dibutuhkan itu minimum di intermediate. Gitu ya. Kalau teman-teman ada yang mau ke KSMC sekarang, yang tidak membutuhkan pengalaman itu, asal punya STR dan bahasa Inggrisnya sudah di level intermediate, itu bisa. Tapi kalau enggak, harus training dulu. Kurang lebih sekitar 2 sampai 3 bulan. Kalau apa tadi? Training. Oh kerja, oke. Pengalaman kerja tadi saya udah tambahkan tadi KSMC tidak membutuhkan pengalaman kerja, tapi memang kuotanya nggak banyak. Jadi yang bahasa Inggrisnya sudah bagus hari ini mungkin bisa punya peluang untuk ikut interview dengan KSMC. Tapi kita datang hari ini kita tahu teman-teman ini kebanyakan belum eligible untuk bekerja ke luar negeri karena harus punya pengalaman dulu kalau mau jadi RN. Itulah alasan kita datang hari ini. Buat teman-teman kalau sudah lulus nanti bisa terus kontak dengan pihak kampus, mengikuti
skema dan sistem yang Binawan dan Unisa sekarang kerjasamakan, pasti teman-teman akan ada kesempatan nanti kalau sudah 1 tahun untuk bisa di kampus nanti interviewnya, bisa juga nanti langsung di Binawan. Jadi yes, jawabannya bisa gitu ya. Terus pertanyaan terakhir apa tadi? Jepang ya? Oh, kalau Jepang nanti saya jelaskan detail ya, karena Jepang lebih kompleks Pak. Iya, kalau Jepang sudah berjalan, kerjasama baru kita dengan pihak Unisa itu sekarang bukan program Jepang, begitu ya. Tapi memang kalau Jepang jadinya caregiver gitu ya. Tapi kalau yang di Timur Tengah bekerjanya sebagai perawat. Itu aja. Jadi Neng kalau pelatihan, rencana nanti pelatihannya untuk pemantapan, pelatihan awal ya, kita rencananya di Unisa Bandung. Saya join dengan Miss Cici, tahu kan Miss Cici ya? Nah, jadi teman-teman udah fun kan dengan beliau, jadi udah nggak kagok lagi. Nanti beliau kan sudah tahu base-base-nya teman-teman seperti apa. Nah, kemampuan bahasa Inggris tergantung kalian. Kalau kalian lebih cepat, nanti saya kirim ke Binawan untuk interview. Setelah interview nanti ada pelatihan soal-soal ya. Soal-soal untuk resprometik tadi yang untuk uji kom. Jadi teman-teman akan pelatihan di sini dulu dengan Miss Cici di Unisa Bandung. Nah, skemnya ada 2. Yang satu, teman-teman fresh graduate udah bagus bahasanya. Bu, saya mau ikutan yang untuk di Riyadh tadi. Setahun pengalaman tapi jadi asisten dulu bisa. Atau mau setahun dulu kerja di sini dengan kita yang proses untuk di rumah sakit. Jadi dipantau terus oleh kita. Sekalian belajar bahasanya online dengan kita biar nggak bingung. Karena bahasa kok nggak dipakai lupa. Jadi seminggu berapa kali belajar bahasa, atau nanti ibu kali-kali datang ke rumah sakit studi kasus dalam bahasa Inggris langsung ngomongnya supaya terbiasa. Makanya teman-teman daftar ke kita supaya nanti kita kerjasama dengan rumah sakit untuk pemantauan langsung teman-teman gitu. Jadi kita di rumah sakitnya pun pakai bahasa Inggris belajarnya. Begitu. Jadi nggak bikin kasus, nggak bikin apa ya, laporan gini ya, lebih kepada conversation aja apa yang dilakukan, pemantapan bahasa. Gitu. Detail Jepang nanti ibu jelaskannya lebih lanjut ya. Ada lagi? Cukup dulu ya karena mau break ya. Silakan nanti teknisnya seperti apa ke Pak Hanif untuk placement test. Kita tunggu di sini. Mudah-mudahan teman-teman ada yang bisa dan kayang untuk keluar minimal untuk umroh haji gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.